Woi, para pemburu harta karun, selamat datang kembali di channel Entutu Story. Di chapter sebelumnya diceritakan, Killingham memanggil makhluk dari mimpi buruknya yang berwujud, Dewi Hujan, Zaza. Dan dia melanjutkan aksinya untuk menculik anak-anak Elbaf. Dan di beberapa chapter sebelum itu, sebelum dikalahkan, kesatria suci yang bernama Gunko sempat mengingat kilas balik singkat tentang masa lalunya akibat teriakan Kolon, anak dari Skopergaban, yang mana Kolon berteriak memanggil ayahnya itu. Hal itu kembali membuka memori masa lalunya yang melibatkan Brook saat dia masih hidup. Hal itu membuatnya terguncang. Sementara itu, Brook merenungkan betapa miripnya Gunko dengan seseorang di masa lalunya. Saat Gunko menyadari bahwa itu adalah Brook, Gunko segera berlari menuju Brook sebelum akhirnya dihentikan oleh Imu yang merasuki tubuhnya. Lalu, seperti apakah kisah masa lalu Brook dengan Gunko? Inilah One Piece chapter 1183 yang berjudul Good Day Mermaid, atau pada yang menyebutnya Good Morning. Bagaimana ceritanya? Mari kita bahas. Namun sebelum itu, tolong bantu like dan subscribe dulu ya Kapten. Semoga rezeki kita semakin berlimpah dan petualangan kita berjalan lancar. Amin. Oke, sekarang lanjut ke pembahasan. Cerita memperlihatkan kelanjutan pertarungan antara Loki melawan Imu. Setelah di chapter sebelumnya, Imu menghujani Loki dengan serangan bola api hitam Omen. Imu mengatakan kalau Ragnir masih menyimpan dendam kepada Imu dan sekian lama masih menunggu seseorang yang mampu membalaskan dendamnya. Masih belum jelas dendam apa yang dimaksud itu, dan entah apa yang dilakukan Imu hingga Ragnir menyimpan dendam begitu lama. Dengan terengah-engah Loki masih belum paham apa dikatakan Imu pada Ragnir. Loki lebih memilih untuk fokus pada pertarungannya dengan Imu, karena ini baru pertama ia melawan musuh yang setangguh itu. Imu melanjutkan bicaranya dengan mengatakan kalau Luffy, si topi jerami dan Loki tidak akan bisa mengalahkannya. Dan Imu mengatakan untuk melenyapkan mereka berdua seperti Dozan. Kita belum tahu siapa itu Dozan yang dimaksud Imu, dan apa hubungannya dengan masa lalunya. Kemudian mereka melanjutkan pertarungan. Imu melapisi senjatanya dengan api hitam Omen, dan Loki menyerang dengan dua ledakan petir besar dari langit. Imu memutar senjatanya seperti baling-baling dengan kobaran api hitam, menakis semua serangan petir Loki, sehingga ledakan dahsyat terjadi di area pertarungan itu. Dan sementara itu, di desa barat, Dewi Hujan Zaza menculik 7 anak, yang menurut Killingham adalah jumlah yang cukup, sementara para raksasa mencoba merebut mereka kembali. Meskipun Chopper memperingatkan bahwa transfusi darahnya untuk mereka semua belum selesai, tetapi mereka semua memilih untuk menerima kematian daripada menyerahkan anak-anak mereka. Kemudian Sanji tiba di desa dan melihat kekacauan dari jauh saat ia hendak bergabung dalam pertempuran. Sementara itu, di tempat lain, Usopp dan Brook telah terbangun. Dan Usopp bertanya kepada Brook, mengapa ia pergi sendirian menuju Gunko yang masih terjebak dalam es Ragnir. Padahal ia harus kembali, karena merasa ada sesuatu yang tidak beres. Nami bertanya kepada Brook, apa ia mengenal Gunko? Dan apakah Gunko adalah musuh dari masa lalunya? Dan Brook pun menyatakan bahwa Gunko bukanlah musuh baginya, tetapi ia tidak ingin melihatnya lagi. Namun sekarang ia dipenuhi kebingungan daripada kemarahan, karena jika Gunko benar-benar putri Shuri, maka seharusnya ia terlihat berusia 77 tahun. Nami berpendapat bahwa itu berarti ia benar-benar berbeda dari orang yang dipikirkan Brook. Tetapi Brook menjelaskan bahwa Shuri adalah putri dari tanah kelahirannya, tetapi ia kehilangan kontak dengannya ketika Shuri pergi ke Maria Joas. Tidak jauh dari situ, Frankie berlari menghampiri mereka.
dan mengungkapkan bahwa Gunko masih terjebak di dalam es, dan bertanya apakah mereka akan membiarkannya saja, karena dia adalah salah satu musuh yang menyerang Elbaf. Tetapi Brook kemudian mengungkapkan kepada mereka bahwa Gunko lah yang melepaskannya dari panah-panah yang mengikatnya, dan saat melakukannya dia menyuruhnya untuk lari, seolah-olah dia mengenalnya. Itulah sebabnya Brook sangat bingung tentang identitas aslinya. Yang semakin menambah kebingungannya adalah tepat setelah Gunko menyuruhnya lari, Imu mengambil alih kendali atas dirinya lagi, dan dia bertindak seperti iblis lagi. Berdasarkan perilaku Gunko sebelumnya, diikuti oleh upayanya untuk menyelamatkan Brook, dan kemudian dengan kerasukan Imu, Brook mengatakan bahwa hampir seperti ada 3 kepribadian berbeda dalam satu tubuh Gunko, yang menurut Nami adalah tanda bahwa dia sedang dikendalikan, sesuatu yang juga cenderung dipercaya Brook setelah melihat sekutu raksasa mereka berubah menjadi musuh. Kemudian Jinbe menyatakan bahwa Brook perlu segera membuat keputusan apakah Gunko akan hidup atau mati. Untuk menjelaskan dilemanya dengan lebih baik, Brook memutuskan untuk menceritakan kepada mereka tentang kehidupannya sebelum menjadi bajak laut. Dahulu kala Brook tinggal di sebuah kerajaan bernama Esperia yang kini sudah runtuh. Ia menggambarkan tempat itu sebagai tempat yang dipenuhi musik, dengan banyak toko yang khusus membuat berbagai macam alat musik. Saat itu Brook adalah pemimpin dari pasukan konvoi pertempuran Esperia, dan ia sangat dekat dengan Shuri, putri kerajaan tersebut. Ia juga sangat mengagumi ibu Shuri, yaitu Ratu Kandel, meskipun ia sudah menikah dengan Raja Ruven. Lucunya, Reuven memperhatikan pernyataan cinta Brook kepada istrinya, yang membuatnya setengah bercanda, mengancam Brook dengan hukuman mati karena konspirasi. Untuk meredakan situasi, Shuri bertanya kepada Brook apakah ia bisa menikah dengannya setelah dewasa nanti, dan Brook menolaknya karena hidungnya ingusan, yang mana hal itu membuat Raja Reuven kesal. Saat itu mereka sedang bercanda. Seorang tentara datang memberitahu Raja Reuven bahwa sekelompok gangster berkuda sedang menuju kota, dan konvoi tempur tidak memiliki cukup pasukan untuk melawan mereka saat ini. Raja Reuven bertanya apa yang diinginkan para gangster itu. Tentara itu berkata bahwa mereka tampaknya mengincar Ratu Kandel. Hal itu membuat Raja Reuven menyadari bahwa para penyerang itu adalah anggota keluarga Mulon. Kini mereka sedang mencoba lagi menangkap Ratu Kandel untuk pemimpin mereka, Don Mulon. Pada saat itu, Ratu Kandel sedang berada di gedung opera dengan denden musiknya yang dalam mode senyap. Artinya mereka tidak punya cara untuk menghubunginya dan memberitahunya tentang bahaya tersebut. Jadi Raja Reuven dan Shuri memohon kepada Brook untuk melakukan sesuatu untuk menyelamatkannya. Namun Brook tidak menunjukkan kekhawatiran karena 2 alasan. Yang pertama adalah karena Ratu Kandel bisa membela diri. Dan yang kedua adalah Brook sebenarnya telah bertemu dengan para gangster itu sebelumnya, dan mereka tidak menyadari bahwa Brook telah menebas mereka semua. Para gangster itu, mereka tidak menyadari bahwa mereka telah terluka, sampai mereka akhirnya mencapai gedung opera. Dan kemudian secara tiba-tiba mereka semua pun tumbang. Setelah itu Ratu Kandel meninggalkan gedung opera. Semua orang bersorak untuknya dan juga untuk Brook karena tindakan Brook dalam menumpas para gangster. Orang-orang menganggap bahwa keduanya adalah bintang terbesar Esperia. Bahkan Ratu Kandel pernah menjadi kapten konvoi tempur sebelum menjadi ratu.